Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Hai teman-teman, hari ini KKN IKDR Posko 51 mau bercerita nih tentang tokoh kerukunan antar umat beragama. Tokoh yang akan kami ceritakan adalah Bapak Abdul Mukti Ali. Siapa sih yang gak kenal Bapak pelopor antar umat beragama? Bapak Abdul Mukti Ali ini atau Bujono merupakan putra dari pasangan Haji Abu Ali dan Hajah Khotijah yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1923 di Cepu Blora, Jawa Tengah. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2004 pada umur 80 tahun. Riwayat pendidikan Bapak Abdul Mukti Ali, beliau pernah bersekolah di sekolah HIS milik Belanda dan beliau menjadi siswa di Madrasah Diniyah di Cepu Blora pada tahun 1941. Pada pertengahan tahun 1940, beliau mondok di pesantren Termas di Kediri. Setelah menuntaskan di dunia pesantren, pada tahun 1947, Bapak Mukti Ali memilih untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta. Ia memutuskan untuk sekolah di Fakultas Agama. Sekarang kita sebut Sekolah Tinggi Islam itu dengan singkatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada tahun 1955, beliau berangkat ke Kanada untuk melanjutkan studi di Institute of Islamic Studies, mengambil jurusan spesialisasi perbandingan agama. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui biografi dari Bapak Abdul Mukti Ali, kami akan menceritakan kembali mengenai kerukunan yang telah dilakukan oleh Bapak Abdul Mukti Ali. Sebagai sosok muslim yang sangat cerdas, disiplin, dan serta menghargai ilmu, Bapak Abdul Mukti Ali ini penuh semangat untuk membudayakan dialog antar umat beragama yang diharapkan mampu untuk memantapkan keharmonisan sosial. Itulah pemikiran Bapak Abdul Mukti dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam membangun dialog dan kerjasama antar manusia, tentunya diperlukan metode yang tepat dalam memahami kenyataan keberagamaan. Maka dalam hal ini, Bapak Abdul Mukti Ali ini memperkenalkan dan mengembangkan disiplin ilmu perbandingan agama. Tujuan diperkenalkannya perbandingan agama di tengah-tengah kehidupan agar dapat mampu mengantisipasi konflik antar umat beragama di Indonesia. Sebagai seorang yang sangat peduli dengan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, ia mendaratkan konsep Agree in Disagreement. Konsep Agree in Disagreement adalah menekankan bahwa agama yang dia peluk itulah yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui bahwa di antara agama yang satu dengan agama yang lain selain terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Adapun konsep Agree in Disagreement menurut Abdul Mukti Ali merupakan jalan paling baik untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Prinsip yang seperti ini yang merupakan perwujudan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana pernyataan beliau, andai kata semua penduduk Indonesia beragama Islam, tentu cara menghadapinya berbeda daripada kenyataan sekarang di mana umat ada penganut agama selain Islam di Indonesia, yakni Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Makna kerukunan beragama menurut Bapak Mukti Ali adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan dapat hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing
hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Menurut beliau bahwa untuk dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama, seseorang harus meyakini bahwa agama yang dia peluk adalah agama yang paling benar dan baik. Dengan keyakinan itu, seseorang akan terdorong untuk berbuat sesuai dengan keyakinannya. Timbul sikap saling menghormati dan akan tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Prinsip itu merupakan perwujudan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perjuangan Mukti Ali untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia ada dua. Yang pertama, bersifat filosofis berupa falsafah negara Pancasila yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterima oleh semua pihak dan golongan. Yang kedua adalah bersifat pragmatis, yakni tugas nasional dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia, di mana semua pihak berkewajiban melaksanakan dan menyukseskannya. Dengan kisah hidup yang sangat inspiratif ini dan banyak hal yang beliau berikan untuk bangsa Indonesia sebagai bapak kerukunan antar umat beragama, pastinya beliau memiliki sifat keteladanan dan kita harus bisa mengambil motivasi untuk meneruskan perjuangan dan meniru sifat keteladanannya. Beliau memiliki sifat keteladanan seperti disiplin, bijaksana, tidak membeda-bedakan, toleransi yang tinggi, santun, dan menghargai pendapat orang lain. Itulah sedikit cuplikan biografi kerukunan dan keteladanan yang telah kami ceritakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.